Cerita akan diawali dengan diperlihatkannya planet bernama Somaris, di mana hiduplah seorang pria yang bernama Mills. Dia adalah seorang pilot pesawat luar angkasa yang sebentar lagi akan berangkat untuk mengantar 12 penumpang menuju planet lain. Mills sebenarnya sudah lama pensiun karena pekerjaannya itu terlalu beresiko, sekaligus harus meninggalkan anak istrinya dengan waktu yang cukup lama. Tetapi karena putrinya bernama Nevin sedang sakit dan perlu biaya untuk melakukan operasi, terpaksa Mills harus menerima pekerjaan ini demi kesembuhan putri tercintanya. Singkat cerita, Mills dan ke-12 penumpangnya sudah berada di luar angkasa di saat Mills dan penumpangnya sedang tertidur memakai kapsul kriogenik atau kapsul hibernasi. Mereka tidak menyadari bahwa pesawatnya memasuki kawasan batu meteor luar angkasa yang sangat-sangat banyak. Unexpected meteor activity. Sehingga pesawat mengalami kerusakan parah dan mendarat di planet yang tidak diketahui. Mills pun terbangun beberapa saat kemudian. Setelah mengobati luka di perutnya, Mills memakai baju astronot dan kemudian mengambil senjata untuk mengecek keadaan di luar pesawat. Betapa terkejutnya dia ketika menemukan beberapa penumpangnya meninggal dunia di rawa-rawa tempat dia mendarat. Mills kesulitan mengirim pesan bantuan karena planet ini belum terindikasi, yang berarti dirinya tidak tahu berada di planet mana. Yang pada saat sedang bingung itulah komputer kapal melacak adanya satu kapsul hibernasi yang masih aktif. Sehingga Mills segera pergi ke lokasi tersebut untuk memeriksanya. Penumpang tersebut ternyata seorang gadis kecil yang kedua orang tuanya sendiri sudah tewas dalam kapsul hibernasi yang lain. Karena masih pingsan, Miss pun menggendong anak itu untuk kembali ke pesawat. Yang alangkah terkejutnya Miss saat menemukan jejak kaki berukuran besar persis seperti ceker seekor dinosaurus. Keesokan paginya kita akhirnya akan mengetahui bahwa Mills mendarat di planet bumi sekitar 65 juta tahun yang lalu. Yang diperkirakan belum ada satupun manusia yang hidup di sana. Saat mengecek lokasi sekitar, dia menemukan tulang dinosaurus yang sangat amat besar. Tiba-tiba tangannya tidak sengaja terkena semburan air panas. Ternyata saat ini Miss berada di lokasi sumber air panas yang secara kebetulan akhirnya dia menemukan lokasi bagian belakang pesawatnya yang berjarak sekitar 15 km. Barangkali pesawat darurat tersebut masih berfungsi dan bisa digunakan Miss untuk pergi ke planet asalnya. Saat akan kembali ke pesawat, Miss melihat ada sesuatu yang bergerak di semak-semak, yang ternyata itu adalah si gadis kecil yang sudah siuman. Mereka pun saling kejar-kejaran dan berguling-guling dalam jurang akibat si gadis itu yang mencoba lari darinya. Namun tiba-tiba mereka mendengar ada suara hewan raksasa yang sangat nyaring bunyinya, diikuti dengan bergetarnya tanah sekitar yang menandakan hewan tersebut berjarak sangat dekat dengan mereka. Setelah kembali ke pesawat, Miss bertanya mengenai identitas anak itu, dan akhirnya Miss mengetahui jika dia bernama Koa yang berasal dari negara lain di planet Somarisana dan dengan bahasa yang lain juga, sehingga Miss cukup kesulitan untuk berkomunikasi dengannya. Bau tai. What language is that? Bahkan ketika Miss sedang menjelaskan keadaan mereka saat ini, Koa masih merespon dengan bahasa yang Miss tidak mengerti. Miss pun mengambil pasir merah dan kemudian menaburkannya di meja sebagai media gambar untuk menjelaskan tentang tujuan mereka yang harus berjalan sekitar 15 km menuju lokasi bagian belakang pesawat.
Di mana di situ Miss terpaksa berbohong kalau kedua orang tuanya masih hidup dan sekarang sedang berada di lokasi tempat bagian pesawat itu. Family. Yeah, on the top of the mountain. Ketika Miss sedang mengirim pesan untuk memberitahukan bahwa ada penumpang yang selamat, sementara itu Koa iseng memutar rekaman video yang berisi tentang penantian Nepin menunggu kepulangan sang ayah. Mills yang mengetahui itu pun melarang Koa menyentuh barang-barang miliknya. Mills pun menyiapkan berbagai keperluan mereka untuk nanti termasuk senjata untuk melawan para dinosaurus itu. Celebration. I really hate you right now. I'm tired. I'm tired. Singkat cerita, mereka berdua pun mulai berangkat menuju pegunungan yang menjadi lokasi tujuan, yang karena ini adalah 65 juta tahun yang lalu, tentu saja tidak ada warung waikin atau yang berjualan nasi padang sekalipun. Tetapi sisi baiknya udara jelas masih segar, pemandangan masih asri karena tidak ada oknum umat manusia yang melakukan perusakan di planet yang indah ini. Di tengah-tengah perjalanan, Koa iseng memetik beberapa buah berwarna merah dan melempari Mills dengan buah tersebut. Tapi ketika dicek oleh Mills, buahnya sangat beracun dan tidak layak untuk dikonsumsi. Tak lama mereka berdua pun mendengar suara binatang yang setelah diperiksa ternyata ada seekor dinosaurus kecil yang terjebak di dalam lumpur hitam. Namun, tak lama setelah diselamatkan, dino kecil itu pun mati dimakan hidup-hidup oleh beberapa dinosaurus kecil lain. Melihat hal itu, Koa berteriak histeris. Mills pun langsung membawanya bersembunyi. Untung saja mereka selamat dari dino-dino badung itu. Mills selalu menyuruh Koa untuk berhati-hati agar mereka bisa selamat. Mereka pun beristirahat di sebuah air terjun. Mills melihat lukanya yang belum sepenuhnya sembuh. Mills kemudian menawarkan air kepada Koa dan menyuruh Koa untuk mengisi kembali botolnya. Saat Mills melihat Koa, dia pun teringat kepada putrinya. Lalu, Koa mengambil sebuah bunga dan ingin menaruhnya di rambut. Mills tentu saja menolak, namun akhirnya dia terpaksa memakainya. Karena Mills kehilangan sinyal dari titik tujuan, dia pun memutuskan untuk naik pohon besar supaya bisa menjangkau titik sinyalnya. Mills berpijak pada ranting yang rapuh sehingga membuatnya terjatuh tepat saat beberapa dino Markono mendekati mereka berdua. Koa disuruh lari ke pantai sementara Mills akan menghabisi para dino Markono ini menggunakan senjata dan peralatan canggihnya. Di mana Koa sendiri tidak sadar saat sedang bersembunyi di balik pohon, datanglah sekelompok dino lain yang memancing para dino Markono untuk mendekatinya. Di malam harinya, Mills dan Koa beristirahat di dalam goa batu dengan beberapa alat pendeteksi yang siap memberitahu kapanpun ada bahaya mendekat. Mereka berdua terpaksa masuk ke dalam lubang kecil menuju bagian terdalam goa. Karena menurut alat pemindai ada jalur lain yang bisa mereka gunakan untuk keluar dari sana. Namun ketika didatangi jalur tersebut sangatlah kecil yang membuat Mills perlu untuk memperbesarnya. Ketika Mills sedang menyingkirkan batu-batu itu, Koa pun menggambar kedua orang tuanya di dinding goa yang membuat Mills semakin merasa bersalah karena sudah berbohong mengenai kedua orang tuanya yang sebenarnya sudah meninggal. I lied to you and I'm sorry. And you don't understand. Menggunakan bola kecil peledak, Mills berhasil memperlebar jalan keluar. Berikut memberikan sebagian peledaknya kepada Koa untuk jaga-jaga. Di mana saat keduanya sudah mulai merangkak menuju keluar, tiba-tiba saja terjadi gempa yang membuat Mills terpisah dengan Koa. Sementara Koa berkeliaran di luar sendirian, Mills sendiri memutuskan untuk kembali ke jalur utama dia masuk.
yang justru malah mempertemukannya dengan seekor dino kecil, di mana Miss berhasil membunuhnya meski dalam kegelapan. Sementara di tempat lain, Koa menemukan sebuah taring yang tertancap di dahan pohon, kemudian mengambil taring itu dan melumurinya dengan buah beracun yang tadi sempat mau dimakannya. Koa pun lantas menyimpan benda itu di dalam tas. Sementara Miss menemukan sebuah fakta mengejutkan saat meteor yang sempat dia lewati ternyata menuju ke planet ini. Sehingga Miss dengan kata lain sedang mengalami apes karena dirinya datang ke planet bumi tepat saat terjadi insiden meteor jatuh yang menjadi penyebab musnahnya era dinosaurus. Tak cukup sampai di situ, Miss lagi-lagi harus mengalami apes saat tak sengaja masuk ke dalam lumpur hidup, di mana Koa sendiri harus menghadapi bahaya ketika seekor dino mengejarnya, yang membuat Koa belajar untuk bagaimana cara bertahan hidup sendirian. Ketika berusaha lepas dari lumpur hidup yang justru semakin menelannya, di mana Koa datang di waktu yang tepat ketika Mills sudah tidak memiliki harapan untuk hidup lagi. Singkat cerita, ketika hari sudah malam, mereka akhirnya tiba di pegunungan yang menjadi tempat tujuan. Di situ Miss langsung memeriksa pesawat pelariannya yang ternyata masih aktif dan cukup untuk mereka bisa pergi keluar angkasa menunggu kapal jemputannya datang. Namun akhirnya Koa sadar jika Mills sudah membohonginya dengan mengatakan bahwa kedua orang tuanya masih hidup. Lalu Mills memberi pengertian kepada Koa. Marmalade! Marmalade! Setelah berhasil membuat Koa mengerti, mereka berdua pun secepatnya mengaktifkan pesawat tepat saat meteor mulai berjatuhan. Namun naas, mereka berdua harus terjatuh ke dasar jurang. Mereka berdua pun pingsan. Kemudian Koa terbangun terlebih dahulu. Dia mencoba membangunkan Mills, namun tidak berhasil. Koa berusaha meluncurkan pesawat, namun gagal. Karena posisi pesawat yang terbalik, Mills kemudian terbangun. Tiba-tiba seekor T-Rex datang menghantam pesawat. T-Rex tersebut berusaha menembus pesawat untuk memangsa mereka berdua. Setelah lepas dari sabuk pengamannya, Mills pun lari keluar pesawat untuk mengambil senjata. Namun senjatanya malah error sehingga dia tidak bisa menembaki T-Rex itu. Lalu T-Rex lain pun datang yang tentunya akan menyulitkan Mills, ditambah senjatanya perlu pengisian ulang agar bisa digunakan. Saat terdesak itulah Koa berinisiatif untuk menyalakan hologram yang memutar rekaman putrinya sedang bermain. Yang dengan semangat ingin bertemu dengan putri tercintanya, Mills memutuskan untuk melawan T-Rex tersebut. I love you. Setelah dirasa aman dan pesawat siap untuk melakukan peluncuran, lagi-lagi datang seekor T-Rex yang lebih besar daripada tadi. Karena senjatanya sudah benar-benar kehabisan daya, Mills memutuskan untuk lari sejauh mungkin menuju lokasi sumber air panas. Dan ya, Koa kembali berhasil menyelamatkan Mills dengan taring yang sudah dilumuri racun tadi. Hal itu membuat T-Rex tidak terkendali dan seketika dead atau maut atau mati tersembur langsung air panasnya. Akhirnya mereka berdua bisa pulang dengan aman tepat saat batu meteor paling besar menghantam permukaan planet bumi.
Dan kematian T-Rex tersebut adalah akhir cerita film ini. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bersyukurlah kepada yang di atas, karena berkat bantuannya Mills dan Koa bisa selamat. Dan zaman dinosaurus pun bisa musnah. Karena kabayang, ketika manusia sekarang berada pada zaman itu, mungkin saja manusia adalah makhluk yang terancam punah. Oke baiklah, saya Tom mewakili direksi yang bertugas pamit undur diri, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.